Billy. Betul, tapi dari sekian banyak kita pilih satu orang yang beruntung. Ini datangnya dari @intani Malis. Pertanyaan untuk Bang Billy, siap-siap Bang. Posisi di bagian bidang apa? Iya, betul. Dalam kepolisian yang diinginkan oleh Bang Billy. Silakan Bang Billy, jawab. Jessica silakan. Yang pasti sih waktu Bang Billy daftar menjadi polisi, tujuan Bang Billy pengen masuk polisi dulu. Karena tujuan Bang Billy ingin mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Gitu. Bang Billy kayaknya cita-citanya ketinggian deh. Kenapa Bang? Tadi lihat pistol aja takut. Waktu itu, gue kan takut karena kita wanti-wanti, kita kan nggak ada yang tahu Itu pistol kan Jessica. gede. Karena kan kita belum pernah megang. Kalau ibu-ibu polisi mah setiap hari makanannya. Kalau kita kan buset. Masa pistol dimakan? Bukan makan, itu maksudnya emang sudah sehari-hari mainannya begitu. Tapi kalau Bang Billy kan ini polisi kan kita tahu banyak ada yang jadi polantas, tadi ibu-ibu NTMC, terus ada yang brimob juga, ada yang jadi penerbang. Bang Billy pengennya yang mana? Waktu itu Bang Billy pengen kriminal. Wih, pengen Oh, kriminal. di reskrim ya? Reskrim. Oh, kenapa? Dulu nih. Hah? Kenapa alasan? Gue cerita nih, boleh ya? Ini dari hati sih gue. Jadi, Gak apa-apa, terus. Oke. jadi gak enak ceritanya. Diginiin harus cepet-cepet. Ternyata ceritanya nanti akan di Nanti aja SMS deh. ke handphone masing-masing. Nggak, tapi singkatnya. Kenapa pengen jadi seorang Gak polisi? bisa singkat karena ini harus Dari hati ya? Dari hati, dari awal ke stuck setengah, stuck atas, cerita deh jadi. Oh ya udah, berarti nanti Bang Billy kita undang lagi ke sini. Alhamdulillah, itu rencana Bang Billy. Pintar gak Bang Billy? Pintar, good job. Tapi Bang Billy, Yes. setelah ini kita memiliki bintang tamu selanjutnya. Ini akan membantu kita untuk lebih paham lagi mengenai apa tuh namanya? Pelayanan perempuan dan anak ya. Iya, that's Ini juga dari polisi, kepolisian pemirsa. Kita langsung undang, ini dia Ibu AKP Endang Sri Lestari. Selamat malam Ibu. Selamat datang di Rooftop. Boleh silakan, nggak apa-apa rapat-rapatan, nggak masalah ya. Oke ya. Iya. 46. Ya sama. Jangan-jangan Sering kita aja. jodoh. Bang Billy, emang aku Jessica sama Apa coba? Nggak ada kesimpulan. Ibu AKP. Bu, ini ngomong langsung aja ya, kita bahas ya. To the point aja deh. To the Tadi point. gue pengen ngejawab aja suruh gini. Giliran ibu lu pelan-pelan ngomongnya. Ibu, sekarang ini memang sedang marak nih yang disayangkan sekali sama kita, para perempuan, anak kecil, dan semua warga lah semuanya menyayangkan kejadian bahwa sedang marak sekali kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri sekarang sudah sampai tahap mana sih warningnya untuk masyarakat Indonesia? Iya, sebetulnya begini ya Mbak ya, untuk kekerasan perempuan dan anak ini, tadi Mbak menyampaikan sudah sebegitu tingginya angka dan sering dimuat di media, tapi kok kenapa masih banyak saja sampai sekarang gitu ya. Karena untuk expose di media itu tidak diberikan untuk ancaman hukuman. Selama ini kan kita tayangkan tuh cenderung kepada peristiwanya. Jadi kalau kita hanya ditonjolkan kepada peristiwanya saja, para pelaku itu tidak terasa ada efek jerahnya, tidak ada. Tapi kalau disertakan ancaman hukuman, mungkin dia akan merasakan, oh iya ya, kalau melakukan tindak pidana ini ternyata ancaman hukumannya segini. Begitu. Tapi kalau kita tidak hanya ditonjolkan peristiwanya, pelaku akan cenderung untuk mengikuti, mendapat inspirasi, begitu Mbak. Oke, kalau misalnya kita membahas soal pelayanan di bidang perempuan dan juga anak, kita berbicara masalah kekerasan. Sejauh mana kepolisian bisa masuk ke dalam hal itu, Bu? Kalau misalnya mendengar hal-hal yang kita tahu bahwa sekarang juga sedang marak terjadi, sejauh mana sih pertolongan terhadap korban dan juga hukuman yang pantas diberikan kepada sang pelaku sendiri? Oh iya, kalau kita bicara perlindungan terhadap korban atau upaya kepolisian dalam hal untuk menanggulangi kekerasan perempuan anak ini sendiri ya, polisi itu sudah melakukan upaya baik itu preventif maupun represif. Nah selama ini selain kita juga menerima atau menangani pelaporan yang masuk, kita juga melakukan upaya pencegahan karena sebetulnya satu kali kita melakukan upaya pencegahan itu lebih jauh bermanfaat daripada 10 kali kita menindak. Oh, Jadi lebih baik mencegah ya Bu? betul, jadi kita utamakan untuk preventif.
Nah, selama ini upaya pencegahan yang sudah kita lakukan, kita bekerja sama dengan lembaga terkait, misalnya kalau di Provinsi DKI kita sudah aktif dengan P2T P2A, kemudian dengan LSM yang lain. Kita bergandeng tangan untuk turun ke masyarakat. Semuanya bangkit ya, gotong royong. Betul, kita bekerja sama dari lembaga terkait untuk mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Bu, andai kata nih kita melihat di sekeliling kita, entah itu tetangga atau ada kejadian yang, wah ini termasuk pelecehan kepada perempuan atau anak, kita harus melapor kemana, Bu? Baik, ketika kita melihat kejadian di sekitar kita, Mbak, sekarang ini sudah banyak sekali pos-pos layanan. Kita bisa ke layanan terdekat, pos layanan misalnya kita sekarang itu sudah ada poluan-poluan kita di polsek-polsek ya. Kita boleh ke pospol, boleh ke polsek. Kemudian korban juga ketika mengalami penderitaan boleh ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat dan sebagainya. Kemudian mereka akan melanjutkan ke kepolisian ketika itu diperlukan proses hukum lebih lanjut. Selalu siap siaga ya polisi-polisi, Bu. Kami Ya, berarti 24 jam. sebenarnya segala sesuatunya dipermudah asal kita mau bekerja sama dengan kepolisian untuk saling membantu melawan yang namanya kekerasan terhadap anak dan juga perempuan kalau dalam bidang ini ya, dalam kasus ini ya. Terima kasih ya Bu ya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu ya sekali lagi. Oke, kita bisa lihat sekali lagi pemirsa bahwa ternyata wanita hebat itu selain ibu kita sendiri tentunya di hadapan kita juga ada polisi-polisi wanita yang luar biasa juga dan mungkin pesan kami, bukan pesan mungkin Bu ya, kami berharap semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polwan terus mendedikasikan dirinya untuk membantu dan melayani publik serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita juga sama-sama bisa bekerja sama untuk hal itu ya Bu ya. Amin. Oke, baik. Sekali Gilang? lagi, selamat hari jadi untuk Polwan yang ke-68. Ya. Apa Bang Sukses Billy? selalu. Bang Billy mau nanya apa? Pertanyaan saya simpel. Iya, Ini acara kan udah mau habis. iya. Pertanyaan yang formal buat gue. Kan nanti diundang lagi. Oh, nanti diundang lagi. Aku udah ada pertanyaan. Apa Yes. itu? Ya, ini buat Bang Billy. Thank you. Serius dijawab ya. Ya. Zoom. Oke. Kamera zoom. Oke, set. oke. Iya, iya. Set. Pertanyaannya, Bang Billy sehat? Sehat. Oke, Oke, itu dia pertanyaannya. Mari kita berdiri. terima kasih buat semua bintang tamu. Kita senang banget malam hari ini bisa menemani Rooftop% di studio yang di rumah. Ya, betul sekali. Mohon maaf kalau kita ada salah. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara kita setiap hari Senin sampai Jumat jam 21.30 hanya di Trans 7. Terima kasih Skyband, di Sosmed, kru yang bertugas. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di The Rooftop.